Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa min ahlakihim radhiyallahu anhu tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu al-kitab wa sunnah aw al-urf li'anna al-urfa min jumlati syari'ah. Qala Allah ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi. فعلم أن القوم لا يكفون في أقوالهم وأفعالهم بمجرد عمل الناس بهذا الاحتمال أن يكون ذلك الفعل أو القول من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تصير سنة بدعة، فإذا تركت البدعة يقول الناس تركت سنة، وذلك لتوارث الفروع البدع عن أصولهم. فلما طال زمان العمل بالبدع يظن الناس أنها سنة بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القوم طائفة إذا لم يجدوا لذلك العمل دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في كتب الشريعة يتوجهون بقلوبهم إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا حضروا بين يديه سألوا عن ذلك وعملوا بما قال له، إلى أن مثل ذلك خاص بأكبر الرجال. فإن قيل فهل يصح بهذا المقام أن يأمر الناس بما أمروا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالجواب لا ينبغي له ذلك، لأنه أمر زائدا على السنة الصحيحة الثابتة من طرق النقل، ومن أمر الناس بشيء زائدا على ما ثبت من طريق النقل فقد كلف الناس سقطا، اللهم إلا أن يختار أحدا ذلك فلا حرج، كما هو شأن مقتضى المذاهب المستنبطة من الكتاب والسنة، والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma bil Qur'an wa man anzalta alaihi al-Qur'an wa syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mawaddatihi wa qurbihi wa alaina ma'hum wa fihim wa farrij kuruba ummati watfa'il balaya anhum waltuf bina wa bihim fima tajri bihil maqadir ya latif ya khabir, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ustadz Muhammad Saifur Rizal, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, beliau menyampaikan tentang akhlak daripada para salaf, orang-orang salihin yang terdahulu. Mereka tidaklah melakukan satu perbuatan dan tidaklah mengucapkan satu perkataan kecuali mengetahui ukuran daripada semuanya tersebut berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat-sangat berhati-hati. Mereka tidak mau ada perbuatannya dan juga ucapannya yang tidak sesuai dengan Al-Quran
dan tidak sesuai dengan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak serta-merta melakukan satu perbuatan, mengucapkan satu perkataan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, tapi mereka betul-betul memperhatikan ini yang dilakukan, ini yang diucapkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Karena mereka nggak mau. Jangan sampai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan itu nanti malah menyimpang. Mereka nggak mau semuanya tersebut. Bahkan kalau misalnya mereka tidak mendapatkan, ada di antara mereka satu kaum, satu kelompok itu, kalau memang tidak mendapatkan dalilnya dari Al-Quran, gak mendapatkan dalilnya daripada hadis, mereka meminta bantuan, artinya itu berdoa, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati mereka yang khusyuk, sampai akhirnya nanti mendapatkan petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang khusus yang bisa seperti begini. Ya, tidak kepada semua orang bisa untuk yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya tentang satu amalan perbuatan mereka nggak tahu ini benar enggak ya dari Rasulullah atau tidak, ini benar enggak yang dikatakan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi, diajarkan Nabi atau tidak, mereka munajat, mereka berdoa, minta, sampai akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah yang menyampaikan, Rasulullah yang mengajarkan kepada beliau ini. Ini seperti yang terjadi kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau Habib Abdullah Sahibur Ratib itu, jika ada iskal, bingung tentang satu hadis, tawajjah, munajat, ya, menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Rasulullah datang yang menyampaikan, yang mengajarkan. Oh iya benar ini yang saya sampaikan. Oh iya ini benar yang saya lakukan. Oh enggak, ini saya tidak ucapkan. Oh ini saya tidak mengerjakan. Ini orang-orang yang istimewa, bisa untuk langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang, yang mengajarkan kepada beliau ini. Nah, beliau bisa mendapatkan yang seperti itu. Ya, bisa mendapatkan kemuliaan kok gampang sampai ketemu dengan Nabi gitu. Karena beliau ini termasuk orang yang betul-betul meneladani, mengikuti apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyampaikan dalam satu perkataannya, tidak ada sunnah daripada sunnah yang dilakukan, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku berharap aku mengerjakan sunnah tersebut. Jadi tidak ada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang tidak dilakukan oleh beliau, oleh Habib Abdullah al-Haddad. Semua sunnahnya Nabi itu dipraktekkan, diterapkan semuanya. Nah, sampai dikatakan ketika beliau pada waktu itu sakit, di usia tua beliau sakit, beliau nggak sempat untuk potong rambut, sampai akhirnya rambutnya beliau panjang. Begitu rambutnya beliau panjang, beliau mengatakan sekarang sempurna apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Nah, karena Nabi pernah rambutnya itu sampai panjangnya. Nabi rambutnya panjang karena zaman dulu perang, ben kita serem. Ya, kalau sekarang ya nggak ada perang, ojo dewo kok gak ada ayu. Nah, kalau Nabi itu rambutnya panjang, Habib Abdullah memanjangkan rambutnya tersebut. Nah, dia mengatakan sempurna, sampai seperti itu yang beliau kerjakan belakang, maka itu beliau mendapatkan kemuliaan. Ya, kalau ada iskal, satu kesulitan dalam hadis atau apapun juga, tawajjah, datang Nabi yang mengajarkan, datang Nabi yang menyampaikan. Dan seperti ini banyak juga
Ya, para salaf, para orang-orang soleh yang mendapatkan kemuliaan bisa bertemu dengan Nabi dan mungkin mendapatkan amalan-amalan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Imam Sya'rani ini mengatakan kalau misal ada orang mendapatkan kemuliaan, bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian mendapatkan amalan dari Nabi, apakah itu bisa untuk disampaikan ke orang lain, diajarkan juga ke orang lain, atau itu untuk dirinya saja? Nah, beliau mengatakan sebaiknya yang seperti itu untuk dirinya saja, untuk pribadi dia, bukan untuk disampaikan, bukan untuk diajarkan kepada orang yang lain, kecuali mungkin orang-orang khususnya dia. Nah, orang-orang dekatnya dia, orang khususnya dia, nggak ada masalah. Nah, apalagi kalau sekedar amalan ya. Tapi kalau misalnya itu tentang urusan syar'i atau apa segala macam, nggak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, dalam kitab Tadhkirun Nas, Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas, di situ beliau menceritakan pernah ada seseorang yang dia bermimpi, dalam mimpinya ketemu dengan Nabi, dan Nabi mengatakan besok adalah hari raya. Ya, besok adalah hari raya. Ternyata saat itu di kota tersebut hilal nggak nampak. Ya, hilal nggak nampak. Kalau hilal nggak nampak, ya maka disempurnakan menjadi 30 hari rayanya keesokan hari. Orang yang merasa mimpi ketemu dengan Nabi, dia ngotot, loh saya ini mimpi ketemu Nabi, loh Nabi yang mengatakan besok. Akhirnya orang alim tadi mengatakan, loh kamu dapatnya dari mana? Ya dari Nabi, lewat mimpi. Oh kalau saya dapat secara langsung, nggak lewat mimpi. Loh secara langsung bagaimana? Oh, Nabi mengatakan kok, sumu liru ya, tikum ba'aftiru liru yatikum fa'in humma alaikum fa'akmilul iddata talatin, sempurnakan menjadi 30. Puasa karena kamu melihat hilal, lebaran juga melihat hilal, kalau tertutup awan maka sempurnakan bulan menjadi 30. Ini ya qadha. Akhirnya orang tadi mengatakan iya wis benar ya, kalau saya lewat mimpi ini dalilnya Nabi, sabdanya secara langsung. Jadi kalau orang mendapatkan kemuliaan, bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi, nah, maka itu sebaiknya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kembali lagi mereka para salaf, mereka itu betul-betul meneladani Nabi, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Gak ada daripada perbuatan, ucapan mereka ini yang menyimpang daripada Nabi SAW. Kalau mereka bingung, stop dulu, berhenti dulu, gak asal-asalan. Sehingga pernah diceritakan ya, para ulama pada waktu itu duduk, kemudian dihidangkan kepada mereka itu bitih ya blewah, semongko. Ya, diartikan bitih itu ya semangka atau blewah, bitih ya. Dihidangkan kepada mereka ini semangka bitih. Ketika dihidangkan di semangka itu, mereka tahu karena Nabi yakul bitih, Nabi memang pernah makan ini. Tapi caranya Nabi makan waktu itu seperti apa? Caranya Nabi waktu itu motongnya seperti apa? Gimana ya? Akhirnya Bahtul Masail sih nyari tentang bagaimana kaifiahnya Nabi. Ini luar biasa. Kalau kita kesuwen ngenteni Bahtul Masail ya. Nah, kesuwen ngenteni Bahtul Masail. Jadi mereka nggak mau sampai ada perbuatannya sekecil apapun yang menyimpang daripada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan, karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, yahum bil amr wa ya'zim alih, berniat untuk melakukan satu perbuatan, ya, memerintahkan untuk mengerjakan satu perbuatan, ya, sudah siap untuk diperintahkan, ya, istilahnya karena khalifah itu ngasih SK-nya itu, ya, tiba-tiba ada beberapa orang itu yang mengatakan inna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lam yaf'al dalik walam ya'mur bihi. Nabi nggak pernah mengerjakan dan Nabi nggak pernah memerintahkan.
Akhirnya diurungkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak jadi dilakukan, tidak jadi dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dikisahkan juga, diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Pernah beliau mau melakukan satu perjalanan dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Lewat di tengah jalan ada satu pohon. Ada satu pohon. Ternyata beliau nggak langsung, tapi mengitari pohon tersebut. Ini pohonnya dilewati, diitari, mundur. Kemudian baru jalan lagi. Nggak langsung lewati, tapi dihubungi sih pohonnya ini. Mereka mengatakan, loh, ada kenapa kok aku dihubungi ya? Kenapa nggak langsung lewat? Maka ditanya, loh, kenapa kamu nggak langsung lewat? Kenapa kok pohon ini kok aku diuteri sih, nganggo dihubungi? Dia menceritakan, dulu saya pernah berjalan dengan Nabi. Dulu saya pernah berjalan dengan Nabi. Di tengah perjalanan Nabi itu di atas kendaraannya ngantuk. Ternyata kendaraannya Nabi ngubengi pohon itu. Kendaraannya Nabi, ontanya itu muteri pohon itu. Nah, maka saya ikuti juga. Saya ikuti, tahu teri juga pohon tersebut. Seperti itu mereka dalam meneladani, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini tidak pernah sedikit pun menyimpang daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau tawaf di Ka'bah, sampai di Hajar Aswad. Beliau mau nyium Hajar Aswad itu juga rasanya berat. Opo iki watu? Apa ini? Batu. Maka beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, inni la'alamu annaki hajar, la tadur wala tanfa. Saya tahu kamu ini adalah batu, gak ngasih manfaat, juga tidak bisa mencelakai. Walaula anni ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabaltu. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, saya nggak akan cium kamu. Tapi karena Nabi mencium, ya sudah, saya ikut mencium Hajar Aswad. Jadi dalilnya, kenapa kok nyium Hajar Aswad untuk apa? Ya karena itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melakukan, Nabi ngerjakan cium Hajar Aswad. Maka itu jangan tanya, fadilah apa ganjarannya apa? Wis pokok itu dilakoni oleh Nabi. Ikut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan juga, diceritakan, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan kepada putranya, untuk disiapkan pakaian khusus ketika untuk beliau mau qadha'il hajah ke kamar mandi, dan pakaian lagi satu khusus untuk beliau mengerjakan sholat. Maka sang anak pun mengatakan, innahu lam yakun di Rasul sallallahu alaihi wasallam illa thawb wahid li salatih wa li khalaih. Putranya mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu bajunya, yaitu yang digunakan untuk masuk kamar mandi, dan baju itu juga yang digunakan untuk sholat, bukan disendiri-sendiri, untuk sholat sendiri, untuk ini sendiri. Akhirnya beliau mengurungkan, ya wis nek aku tak melok Nabi, gak ada baju khusus, gak ada ini. Akan tetapi juga dikatakan seperti Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dikatakan di sini, itu artinya untuk misalnya kalau babul adab, kalau kita min babil adab, jadi untuk membedakan, menyendirikan, oh ini baju digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Oh ini baju digunakan untuk kerja. Kalau misalnya itu min babil adab, untuk supaya kita menghadap kepada Allah nggak dengan baju yang kita gunakan untuk bekerja, maka itu sayun hasan, satu juga hal yang bagus, yang baik. Jadi menjadikan, mengkhususkan baju yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tujuannya, bukan maksudnya mereka itu menyimpang daripada apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah min babil adab. Ini diambil hujjah juga. Contohnya seperti bagaimana? Yaitu seperti kalau kita qadha'il hajah. Maka qadha'il hajah itu jangan sampai dengan apa?
menghadap arah kiblat dan juga membelakangi arah kiblat. Jadi supaya ada bedanya. Ya, kalau orang sholat menghadap ke kiblat, nah kalau kita buang hajat, ya jangan menghadap ke arah kiblat dan juga jangan membelakangi kepada kiblat. Kalau memang di tempat-tempat khusus memang nggak haram, tapi hukumnya adalah makruh. Tapi semaksimal mungkin kita menghindari. Jadi supaya ada perbedaan gitu loh. Oh ini tempat untuk kita ibadah, menghadap untuk sholat, dan ini menghadap ketika untuk qadha'il hajah. Walhasil mereka itu dulu, ya, mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Imam Sya'rani mengatakan fa'alik ya akhi bittiba'is sunnah Muhammadiyah fi jami'i af'alik wa aqwalik wa aqaidik. Maka wahai saudaraku, hendaknya kalian mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dan juga dalam akidahnya. Jangan melakukan, jangan mengerjakan apapun juga yang sampai bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat. Berusahalah untuk mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh syariat. Beliau juga menegaskan seperti yang kita sampaikan kemarin, sungguh orang telah memfitnah, menuduh bahwa mereka adalah orang-orang tasawuf, orang yang tidak mengikuti kitab dan tidak mengikuti hadis. Mereka lah orang-orang ahli tasawuf, adalah orang-orang yang betul-betul meneladani, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Kita bisa meneladani, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua perbuatan kita, ucapan kita itu sejajar, selaras dengan apa yang telah disampaikan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya terjemahkan ini menjadi tambahan ilmu yang berkah, manfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pengurus, ustadz daripada pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani yang memberikan kesempatan kepada kami menyelenggarakan khatmil Quran pada malam hari ini. Diumumkan juga untuk besok malam ke-8 safari khatmil Quran ada di Masjid Nurul Huda. Nah, Masjid Nurul Huda, Wangun, Kecamatan Palang. Dan untuk besok lusa malam Jumat malam 9 ada di Masjid Sabilillah Jarum, nah, Semanding, kembali ke Semanding. Maka yang punya waktu, kesempatan, sangat diharapkan kehadirannya, sekaligus bisa juga untuk silaturahmi. Kalau tidak bisa yang jauh, paling enggak minimal yang dekat, atau paling enggak ikut bantu untuk menyebarkan info ini sehingga bisa menjadi syiar kita semuanya, khususnya di Kota Tuban ini, untuk mengisi kegiatan malam-malam bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang insya Allah akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, acara akan kita tutup dengan doa bersama ada di halaman, ya. Dengan doa bersama di halaman dengan menghadap kepada arah kiblat.